Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil liqa, amma ba'd. Jamaah salat isya yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan malam ini. Kenikmatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa memenuhi undangannya, yaitu melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan salat Isya yang baru saja kita laksanakan diterima di sisinya. Kemudian kita duduk sejenak untuk bersama-sama menyimak ataupun mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya yang populer, yakni kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada pertemuan yang telah lalu kita sudah mulai masuk pada bab yang ke-273, Babu Tahrimi Ihtiqaril Muslimin, bab yang menerangkan tentang diharamkannya merendahkan ataupun menghinakan kaum muslimin. Pada pertemuan yang telah lalu sudah kita bacakan dua ayat dalam surat Al-Hujurat dan juga dalam surah Al-Humazah. Tibalah saatnya malam ini kita memasuki beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis yang pertama yang beliau bawakan adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah ridha terhadap Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qal, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bihasbim mri'in minasyarri ayahqira akhahul muslima. Bihasbim mri'in, cukuplah seseorang, minasyarri, cukuplah seseorang itu dianggap buruk, ayahqira, tatkala orang tersebut merendahkan, akhahu, saudaranya, al-muslima, saudara muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai orang yang buruk ketika orang tersebut merendahkan saudara muslim yang lainnya. Syekh Saleh bin Utsaimin rahimahullah, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala di dalam syarahnya menjelaskan tentang makna hasb. Ya, mungkin para ikhwah yang belajar bahasa Arab juga tahu tentang perbedaan arti hasbun dengan hasabun. Disukun sinnya, dan antara disukun sin hasbun dengan di fathah hasabun. Kalau dibaca sukun apa artinya? Bimakna yakfi. Kalau dibaca hasabun dengan fathah maka bermakna al-qadar. Di dalam hadis ini berdasarkan riwayat yang sahih adalah disukun sinnya, bihasbim mri'in, sehingga Syaikh Utsaimin rahimahullah mengatakan hasbun huna bimakna
kafin, yakni yakfil mu'mina minasyarri ayahqira akhahul muslimah, yang artinya cukuplah seorang mukmin itu dikatakan sebagai seorang mukmin yang buruk, mukmin tapi buruk, ketika dia merendahkan saudara muslim yang lain. Jadi kalau ada seorang muslim atau seorang mukmin dia merendahkan, menghinakan saudara muslim yang lain, maka itu sebagai pertanda keburukan yang ada pada diri si muslim tersebut atau si mukmin tersebut. Ya. Kata beliau, ini adalah menunjukkan bahwasanya merendahkan seorang muslim itu adalah perkara yang besar. Ya. Wa hadza ta'zimun lihtiqaril muslim. Hadis ini ya menunjukkan bahwasanya merendahkan saudara muslim yang lain itu adalah perkara besar, bukan perkara kecil, dianggap besar oleh Nabi. Wa annahu syarrun azimun, dan hal tersebut adalah merupakan keburukan yang sangat besar. Lau lam ya'til insanu minasyarri illa hadza. Itu ada kesalahan nuskhah para ikhwah yang punya Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Shalih Utsaimin, cetakan Mesir ya. Itu ada kesalahan, di situ tertulis ila, tapi yang benar dalam nuskhah yang benar adalah illa hadza. Lau lam ya'til insanu minasyarri illa hadza lakana kafian. Kalaulah seandainya seseorang tidak memiliki satu keburukan kecuali hanya satu ini, yaitu apa? Merendahkan saudara muslim yang lain. Jadi keburukan yang lain enggak pernah dilakukan, tidak pernah melakukan hal-hal dosa yang lain, hanya satu yang dilakukan, suka merendahkan saudara muslim yang lain, maka itu sudah cukup. Kata beliau, berdasarkan hadis ini, maka itu sudah cukup menjadikan si muslim tersebut sebagai orang yang buruk. Maka fala tahqiranna akhakal muslima, maka jangan sekali-kali Anda memandang rendah atau meremehkan saudara muslim yang lain. La fi khilqatihi, jangan rendahkan saudara muslim yang lain pada khilqahnya. Khilqah itu penciptaan, postur tubuhnya, ya, tinggi pendeknya, warna kulitnya, bentuk giginya, hidungnya mancung apa pesek, telinganya, rambutnya krebo, keriting, lurus dan seterusnya. Itu jangan dijadikan sebagai bahan untuk merendahkan saudara kita muslim yang lain. Fi khilqatihi, penciptaannya. Wala fi thiyabihi, tidak pula dalam pakaiannya. Mungkin ada sebagian saudara kita yang pakaiannya pakai pakaian tapi kok nggak pas gitu ya. Ya, punyanya cuma itu gitu. Wala fi kalamihi, dan jangan pula memandang rendah saudara muslim yang lain dalam ucapannya. Mungkin kalau ngomong suka keliru-keliru ya. Atau ada sebagian saudara kita kalau ngomong itu suka kagok, terbata-bata dan seterusnya. Itu tidak boleh kita jadikan bahan untuk merendahkan atau melecehkan saudara muslim yang lain. Wala fi khuluqihi, atau dalam perilakunya. Ada sebagian saudara muslim itu memiliki perilaku yang mungkin kita tidak suka dengan perilaku tersebut. Ya, pergaulannya misalkan dengan kita, muamalahnya misalkan kita tidak suka. Itu jangan dijadikan sebagai alat wasilah untuk merendahkan ataupun menghinakan saudara kita muslim yang lain. Wala ghairu dzalik, dan tidak yang lainnya. Apapun intinya, jangan sampai kita menjadikan hal-hal yang kurang yang ada pada diri saudara kita jadikan sebagai alat untuk merendahkan ataupun menghinakan dia. Akhukal muslimu haqquhu 'alaika 'azimun fa 'alaika an tahtarimahu wa an tuwaqqirahu. Kata beliau Syekh Shalih Utsaimin, saudara muslimmu, saudara muslim Anda itu adalah memiliki hak yang sangat besar pada Anda, yaitu apa? Anda wajib menghormatinya, Anda wajib memuliakan dia. Wa amma ihtiqaruhu fa innahu muharramun, adapun merendahkan ataupun menghinakan saudara muslim yang lain itu adalah diharamkan. Wala yahillu lak antah taqirahu, tidak halal Anda merendahkan saudara muslim Anda yang lain. Ini kurang lebih penjelasan dari Syekh Shalih Utsaimin rahimallah di dalam menjelaskan sarah hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ini hadis yang populer dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Muslim.
Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidaklah masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya masih ada seberat dzarrah kesombongan. Dzarrah biasa salah kaprah diterjemahkan biji sawi. Yang benar dzarrah bukan biji sawi, tapi benda terkecil. Jauh lebih kecil dari biji sawi. Benda yang paling kecil apa? Ya, molekul, semacam itu ya. Ya. Tidak masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada seberat benda terkecil berupa kesombongan. Jadi rasa sombong dalam hati kita, walaupun seberat dzarrah, itu akan menjadi penghalang masuk surga. Karena surga hanya diciptakan oleh Allah, diperuntukkan untuk orang-orang yang mutawaddi'in, kata para ulama, orang-orang yang rendah diri. Oleh karena itu dalam satu hadis yang sudah pernah kita dengar barangkali dalam kitab ini juga, bahwa nanti penduduk surga itu yang paling banyak siapa? Al-fuqara wal masakin, ad-du'afa, orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang lemah. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang mutawadhi secara umum, orang-orang yang merendahkan diri. Tidak ada kesombongan, tidak ada ujub binafsihi, tidak ada takabur, tidak ada. Berbeda dengan orang-orang yang diberikan berbagai kelebihan. Maka berbagai kelebihan yang Allah berikan itu terkadang membawa seseorang kepada ujub, yang ujub itu akan menyeret kepada sifatul kibr. Dan surga bukan untuk orang-orang yang mutakabbir. Nabi mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah kesombongan. Faqala rajulun, maka ada seorang pria, seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi karena takut apa yang biasa dilakukan, apa yang menjadi kesenangannya itu termasuk sombong. Kritisnya para sahabat ketika mendengarkan hal-hal yang menakutkan dari Nabi berupa ancaman-ancaman, mereka spontan respon dan mereka khawatir itu ada dalam diri mereka. Apa kata pria tersebut? Ya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Sesungguhnya ada seseorang yang dia suka bajunya bagus, wa na'luhu hasanah, dan juga sandalnya bagus. Jadi orang yang menyukai hal-hal yang bagus itu termasuk sombong apa bukan gitu? Yang suka bajunya bagus, suka sandalnya bagus, suka rumahnya bagus, suka kendaraannya bagus, itu termasuk sombong apa bukan gitu loh. Jadi sahabat tersebut khawatir, kata Syaikh Utsaimin, ada kekhawatiran dalam dirinya, jangan-jangan rasa suka kepada hal-hal yang bagus itu termasuk kesombongan. Maka spontan segera bertanya kepada Nabi. Faqal, maka Nabi SAW menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah zat yang maha indah lagi menyukai keindahan. Apa kata Nabi? Setelah itu beliau menjelaskan apakah yang disebut kibr, apakah yang disebut sombong dalam hadis, dalam sabda beliau di awal tadi yang menyebabkan seorang tidak masuk surga. Maka beliau jelaskan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia, merendahkan orang lain. Rasulullah SAW menyebutkan definisi kibr dengan cara menyebutkan contoh, dua contoh sekaligus. Contoh yang pertama, ini adalah contoh kibr kepada Allah, sombong kepada Allah. Contoh yang kedua adalah yaitu kibr kepada manusia. Yang pertama adalah kibr kepada Allah, kesombongan kepada Allah, yaitu menolak kebenaran, kebenaran yang sudah diketahui, kebenaran yang sudah diyakini itu adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ditolak. Ya, setelah datang penjelasan al-bayyinah, setelah datang dalil-dalil yang begitu jelas dan gamblang bisa dimengerti bahwa itu adalah suatu kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, akan tetapi tetap saja hati menolak, ya, maka itu kesombongan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kesombongan kepada sesama manusia, yaitu memandang rendah saudaranya, memandang rendah orang lain, menganggap orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Dan ini adalah satu sifat yang sangat buruk, yang para salafus saleh terdahulu tidak memiliki sifat tersebut.
yang ada pada diri para salafus saleh adalah mereka selalu rendah diri. Rendah diri kepada Allah dengan cara tunduk dengan berbagai kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian rendah diri kepada sesama manusia dengan tidak memandang remeh orang lain. Bahkan para sahabat Nabi itu selalu memandang saudaranya itu lebih baik dari dirinya, memandang sahabat yang lain itu lebih baik dari diri mereka sendiri. Ini ayat ikhwah para jamaah sekalian, dua kesombongan, sombong kepada Allah dan sombong kepada manusia, yang dua-duanya ini masuk dalam keumuman sabda Nabi min kibr, karena sebelumnya kan disebutkan dengan lafadz yang nakirah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Kemudian ketika sahabat bertanya tentang hakikat kibr, maka Rasulullah menyebutkan sekaligus dua level kibr. Level yang pertama level yang qad yusilu ilal kufr, terkadang bisa mengantarkan kepada kekufuran, yaitu menolak kebenaran. Yang kedua adalah level yang lebih rendah, yaitu kibr, kesombongan kepada sesama manusia. Dua-duanya adalah masuk dalam keumuman apa yang Nabi katakan, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Itu berarti baik itu kibr yang level pertama ataupun kibr yang level kedua, sama-sama akan menjadi penghalang seseorang untuk bisa masuk ke dalam surga Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, wa nasallallahu assalamu alafiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat kibr tersebut. Hadis yang terakhir atau yang ketiga adalah hadis dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Jundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu, yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Sahabat Jundub bin Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala rajulun, pernah ada seorang pria berkata, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Jadi melihat ada seseorang si fulan yang mungkin dipandang dia telah melakukan hal yang buruk, ya, sehingga dia langsung berkomentar, Allah tidak akan ampuni si fulan tersebut. Faqala Allahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal pun berfirman, man dzalladzi yatawalla alayya alla aghfira li fulanin, barang siapa yang bersumpah atas nama saya, atas nama aku, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan tersebut, inni, sungguh aku, qad ghafartu lahu, justru sungguh aku pasti ampuni si fulan itu, wa ahbattu amalak, dan sungguh aku akan hancurkan amalan perbuatanmu. Maksudnya orang yang berkomentar tadi mengatakan si fulan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, itu justru orang yang ngomong seperti itu amalan kebaikannya dihapuskan oleh Allah. Hal ini ya ikhwah menunjukkan apa? Menunjukkan pertama, tidak boleh kita bermudah-mudahan di dalam mengvonis seseorang, hatta orang tersebut melakukan perbuatan dosa yang seburuk apapun, selagi orang tersebut masih hidup, tidak boleh kita vonis, tidak boleh kita anggap Allah tidak akan mengampuni. Selagi seseorang masih hidup, selagi hayat masih dikandung badan, masih banyak kemungkinan yang Allah akan berikan kepada orang tersebut. Oleh karena itu kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah ketika kita melihat seseorang yang melakukan keburukan yang sangat luar biasa di mata kita. Kita harus tetap mengharapkan kasih sayang Allah kepada siapapun, ya. Makanya dalam bab-bab sebelumnya kan, dalam bab laknat itu sudah kita bahas, sudah kita sampaikan penjelasan para ulama bahwa kita tidak boleh melaknat seseorang, bahkan sampai orang kafir pun selagi dia masih hidup tidak boleh dilaknat, kecuali di sana ada maslahah yang rajihah, yang jelas maslahah yang besar, atau berdasarkan tuntutan syariat memang kita harus melaknat, itu lain persoalan, ya. Akan tetapi hukum asal tidak boleh melaknat selagi orang itu masih hidup walaupun dia orang kafir, karena tidak tertutup kemungkinan orang yang masih hidup tersebut yang melakukan berbagai macam kekufuran itu di akhir hayatnya dibukakan pintu hidayah oleh Allah dengan satu sebab tertentu, kemudian diampuni, ya. Sudah sering kita dengar, bahkan kita hafal dengan sebuah kisah yang populer, yakni kisah seorang wanita pelacur,
ya kan? Pelacur. Ya, setiap orang memandang pelacur jelas rendah, hina kan gitu kan? Tapi kita lihat ada seorang pelacur, ada satu sebab yang dia miliki, yang dia lakukan, yang menjadikan dia mendapatkan ampunan Allah. Keikhlasan dia yang benar-benar muncul dari hatinya, rasa sayang kepada binatang, ya, itu menjadi asbab dia melakukan kebaikan kepada binatang tersebut, yang itu dorongan dari rahmah yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu sangat dekat kepada hamba-hambanya yang berbuat kebaikan. Wanita pelacur itu tergerak hatinya untuk menolong seekor anjing yang kehausan, yang itu jujur dari hati, lubuk hati yang paling dalam, ada sifatur rahmah di situ yang menggerakkan dirinya untuk melakukan kebaikan. Maka itu ternyata menjadi asbab hidayah Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi katakan wanita pelacur tersebut menjadi ahli surga, akan masuk ke dalam surga. Jadi jangan sampai akhil ikhwah hanya karena kita melihat sesuatu yang buruk pada saudara kita, kemudian kita berputus asa dari rahmat Allah, menganggap orang tersebut tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah. Tidak boleh seperti itu, ya. Justru yang boleh kita lakukan apa? Para ulama mengatakan ketika kita melihat orang yang melakukan kesalahan, yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita khawatir, takut jangan-jangan saudara kita yang melakukan keburukan tersebut dia nanti akan diazab Allah, tidak diampuni dosanya. Ya, kita rasa takut saja, jangan kemudian memutuskan kasih sayang Allah. Kemudian yang kedua, ya ingkarul mungkar, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita melihat kemungkaran yang dilakukan saudara kita dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Demikian ayuhal ikhwah, para jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, membimbing kita semuanya sehingga kita bisa terhindar dari berbagai hal yang buruk yang justru itu akan menyebabkan amalan-amalan kita hancur. Sebagaimana dalam hadis yang terakhir, hanya satu anggapan kita yang salah kepada saudara kita, menganggap saudara kita tidak akan diampuni karena kita melihat dosanya mungkin yang buruk, ternyata itu menyebabkan akan dihapuskan dosa, akan dihapuskan amalan kebaikan kita. Nasallallahu assalamul afiyah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.